Raja terakhir Ducati yang paling baru ini beratnya cuma seberat motor 250 cc. Ini dia motor yang paling ditunggu-tunggu sama pecinta Ducati di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, the new Ducati Panigale V4S. Dan yang ini bener-bener yang baru masuk ke Indonesia nih. Dan seperti bisa kita lihat teman-teman, bentukannya beda banget. Banyak banget yang bisa kita bahas dari motor ini. Kita mulai dari yang mana ya? Karena jujur ini banyak banget perubahannya. Dan beratnya seperti gue bilang tadi, sama kayak motor 250 cc teman-teman. Ini adalah Ducati Panigale V4S generasi ke-7 teman-teman. Nah, jadi ini bener-bener whole new bike. Mesinnya ada upgrade, sasisnya juga berubah, desainnya berubah banget, elektroniknya juga berubah. Jadi bener-bener ini berbeda dengan motor yang sebelumnya yang dipakai sama Harald. Nah, ini yang versi barunya nih teman-teman. Perubahannya apa aja? Lumayan banyak, ya kan? Seperti bisa kalian lihat dari sini aja, kalian sekilas lihat aja udah pasti bisa bedain ini bukan Ducati Panigale yang kemarin. Kita bakal bahas nih sedikit demi sedikit perbedaannya apa aja, termasuk tadi tuh beratnya yang gue bilang sama dengan motor 250 cc. Kita bahas dari mana ya? Kayaknya kita bahas dari depan dulu kali ya. Dari depan bentukannya udah berubah total. Ini juga plus minus nih. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang bilang kenapa jadi kayak CBR 1000, ya kan? Tapi ada juga yang enggak lebih manis. Kalau menurut kalian gimana desainnya? Lebih bagus yang ini atau yang sebelumnya? Jujur yang ini emang terlihat lebih kalem sih dibandingkan yang kemarin. Kalau yang kemarin tuh bener-bener kayak lampunya tuh kan tersembunyi ya gitu. Jadi kelihatan wah garang banget nggak pakai lampu. Tapi kalau di sini lampunya bener-bener kelihatan di sini. Pasti kalian juga akan bertanya, yang kemarin kan ada lubang udaranya tuh di bawah lampu. Kok yang baru jadi nggak ada? Tahan dulu. Kalian mesti lihat ke kolong. Di sini ada lubangnya teman-teman. Nih di sini. Di sini ini masuk. Nah ini pengganti lubang yang kemarin di dekat lampu. Sekarang sama Ducati disembunyiin di bawah sini teman-teman. Di V4S-nya juga udah dapat winglet yang sekarang senada warnanya. Kalau sebelum-sebelumnya kan biasanya warna hitam ya kan. Nah ini senada warnanya. Kemudian dari bagian pengereman, kalian bisa lihat Brembo-nya modelnya juga agak berbeda dengan Brembo-Brembo sebelumnya. Ini yang gayanya yang baru. Dan karena ini V4S, jadi dia ada beberapa perbedaan dengan yang V4 standar, teman-teman. Seperti peleknya ini lebih ringan, suspensinya yang sudah elektronik, ya kan? Dan elektronik di dalamnya yang beda dengan V4 biasa, teman-teman. Coba, dari depan kalian rate deh. 1 sampai 10, seberapa ganteng Ducati Panigale V4S yang baru satu. Tentunya yang berubah juga adalah elektroniknya teman-teman. Nah Ducati Panigale ini karena dia udah top of the line, jadi elektroniknya emang banyak banget, sebanyak itu teman-teman. Dari suspensinya, dari mesinnya, motor ini bener-bener banyak banget yang bisa di-adjust. Nih layarnya juga udah baru, jadi kalau kita lihat layarnya gede banget, ya kan, lebar banget. Tuh, lebar banget layarnya Panigale V4S aja. Nah, ini baru nih teman-teman. Yang sebelumnya bentukannya nggak seperti ini. Nah, ini kalau mau diutak-atik, kita menggunakan tombol yang ada di sebelah sini nih teman-teman. Buat ganti-ganti. Jadi sekarang ini gue bisa naik turunin ABS-nya. Di sebelah kanan sini, ada ABS, ada Dynamic Transmission Control, ada DSC, Dynamic Stability Control, ada Wheelie, Ducati Wheelie Control, ada brake, ada ABS lagi. Jadi ini yang bisa disetting sebanyak itu teman-teman. Ini baru dari bagian sininya doang ya. Nah ini coba kalau misalkan kita back lagi, jujur terkadang motor ini terlalu canggih sampai gue bingung ngutak-ngatiknya gimana. Ini ya, ini sport nih, ini road, ini sport, ada race. Jadi sebelah sini kalian bisa lihat power mode-nya ada high, DTC, DSC, DWC, EBC, ABS, DQS. Di sebelah sini ada settingan lagi. Ada active dynamic, ada brake support +1, front fork bisa -1, shock absorber bisa di set lagi, steering dampernya bisa di set elektronik, akselerasi, mid corner, initial acceleration. Jadi itu ya di setting itu sebanyak itu teman-teman. Di AVC itu gabungan dari DTC, DSC, DWC. Power mode-nya ada full power, ada high power, ada low power. Bayangin ada high power dan ada low power teman-teman. Ada full power, ada high power. Bedanya apa coba deh? Active suspensionnya, active dynamic, ya kan? Active dynamic itu di dalam sini ada fixed suspension, ada active suspension ya, Pak. Fixed slow grip. Jadi ini settingan front compression, front rebound, rear compression, rear rebound,
Itu semua mengikuti settingan yang ada di sini, teman-teman. Dan itu semua pusing sekali. Ada comfort, ada low grip, ada track 1, ada track 2. Jadi, motor kalau udah secanggih ini, settingannya bisa banyak banget. Dan memang untuk motor yang sebengis ini, teman-teman, bayangin, ini motor 216 horsepower standarnya, bisa jadi 225 horsepower kalau kalian beli knalpot aftermarketnya yang luar biasa, itu keren. Dan super mahal kalau nggak salah sekitar 8.000 euro, gitu 100 juta, 150 jutaan. Itu 225 horsepower dan berat motor ini standar V4S itu hanya 189 wet weight alias sudah dengan oli, udah dengan bensin. 189 kg itu hanya 9 kg lebih berat dari ZX25, teman-teman. ZX25 menghasilkan sekitar 50-an horsepower, ini 216 horsepower dengan berat yang sama. Power to weight ratio-nya 4 kali lipat, teman-teman. Kalian bisa bayangin gak tuh? Motor dengan beban hanya seperti ZX25, tapi kalian punya horsepower 4 kali lipat, 216. Itu kalau nggak dibantu dengan elektronik ya, itu motor udah terbang ke sana sini, udah slip sana sini, udah bubar deh kemana-mana. Jadi memang kalian mungkin akan ada yang bilang kayak, motor kok kebanyakan elektroniknya gitu kan, pasti nggak jago ridernya. Well, kalian mesti nyobain dulu. Motor dengan seenteng ini, dengan tenaga sebesar ini, emang kalau nggak dibantu dengan elektronik, rider biasa setidaknya kayak gua, ya, itu akan sangat-sangat kesusahan. Beda cerita kalau kayak Peko, itu udah superhuman lah. Dan memang Ducati ketika mereka ngedevelop generasi ke-7 ini memang pengen bikin motor ini itu lebih mudah digunakan. Iya. Kalau kita ngomongin mesin, sebenarnya secara mesin dia horsepower-nya hanya naik sekitar 0,5 HP dibandingin yang sebelumnya. Tapi ada perubahan di camnya dan beberapa internal membuat tenaganya itu sekarang keluarnya agak lebih di atas lah. RPM-nya agak di atas. Tapi selebihnya mostly hampir sama, kecuali ada beberapa parts transmisi yang dipakai dari Superleggera V4-nya. Sasis pun juga berubah, ya kan? Sasis sini, subframe sini. Makanya kenapa motor ini bisa jadi 189 kg. Tangki pun juga berubah, jok juga berubah. Dan kalau kita ke belakang, ini yang mungkin bisa bikin banyak orang kecewa ataupun juga happy. Karena sudah tidak ada lagi yang namanya single-sided swing arm layaknya Panigale sebelumnya, teman-teman. Tapi karena dia sekarang swing armnya baru, justru swing arm ini lebih enteng dibandingkan dengan single-sided swing arm yang ada di generasi sebelumnya. Balik lagi, membuat motor ini jauh lebih ringan dibandingkan yang sebelumnya. Dan dengan adanya swing arm yang model seperti ini, ada beberapa orang yang ngeklaim juga yang udah nyobain, kebetulan gue belum nyobain, dia lebih stabil. Ya karena sekarang yang megang rodanya ada 2, kiri dan kanan, dibandingkan sebelumnya yang hanya 1 di sebelah kiri. Kalau kalian suka apa enggak Ducati Panigale pakai swing arm seperti ini? Apakah kalian lebih suka yang single sided? Tapi gue mesti mengakui, ini adalah salah satu swing arm yang double sided yang cantik, yang bentukannya bagus. Jarang-jarang nih swing arm bolongannya segede gini tembus ke sebelah sana, ya kan? Jadi jujur ini salah satu swing arm yang cantik bentukannya. Nah sekarang kita coba naikin kali ya. Apakah benar 189 kilo beratnya? Kita cobain aja. Nah, ya emang terasa enteng sih. Tuh, gue dengan tinggi 167 agak jinjit kalau pakai sendal begini. Tapi kalau pakai sepatu riding nggak seberapa jinjit. Dan layaknya tipikal motor 1000 cc Eropa, teman-teman. Mungkin karena emang banyak yang pakai orang Eropa ya. Kalian tuh bisa ngerasain dari tangki sampai stang sini, itu tuh jauh banget. Ini kerasa nih motornya panjang, besar itu tetap kerasa. Tapi emang kalau secara enteng, ya bisa dibilang ini lebih enteng sih. Tapi kalau di secara riding position, dari dulu emang Ducati Panigale itu riding positionnya balap banget. Begini banget nih kalau kalian lihat. Tuh. Wow, tapi posisi tangkinya enak banget. Udah ada gripnya di sini. Cakep nih. Tapi memang ya kalau udah mobil gini, buat tuck-innya asik banget. Sedikit Easter egg nih teman-teman. Ada yang tahu nggak kenapa bentukannya ini, ya ada bentukannya ini, ada celongnya di sini. Ini ada celongnya di sini. Ini celong nih. Kenapa nggak dibikin naik sampai sini aja? Ada yang bisa tahu nggak jawabannya kenapa? Karena ketika kalian pakai helm balap, kan ada moncong ini. Ketika kalian tuck-in, ini ada ruangan untuk helmnya di sini. Emang ini motor didesain buat dipakai di track banget ya. Satu hal juga yang menarik adalah dengan motor yang semahal ini, kuncinya
masih kalah sama Aerox. Masa iya sih motor segini agak tiles. Jadi beginilah teman-teman, first preview Ducati Panigale V4S terbaru. Jujur motor yang luar biasa banget. Bayangkan motor 1000 cc, 216 horsepower dengan berat hanya 189 kg. Itu dari power to weight ratio aja udah gila banget ya kan. Elektroniknya super canggih, desainnya yang berubah, ada yang suka ada yang enggak. Kalau gue sih personally tetap masih bagus-bagus aja ya kan. Desainnya berubah banget. Ini akhirnya sekarang kita tidak pakai lagi yang namanya single sided swing arm, sekarang sudah pakai swing arm seperti pada umumnya motor kiri dan kanan. Jadi gimana teman-teman? Apakah motor ini adalah motor impian kalian? Sesuai dengan ekspektasi kalian nggak ketika kalian dengar kata Ducati Panigale? Cocok apa enggak? Ya kan, dengan kebanyakan rider di Indonesia. Well, tapi gua rasa ketika orang beli motor ini, mereka nggak mikir cocok-cocokan sih. Mereka mikirnya ya itu Ducati terbaru, gue pengen punya, ini udah dibeli aja. Kalau kalian sendiri suka apa enggak motornya, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, see you next video guys, bye-bye.